Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Jadi itu adalah arti dari COSO. Yang ini Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Selanjutnya, di sini ada definisi internal control menurut COSO. Suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Staff untuk membuat reasonable assurance mengenai satu, ada efektivitas dan efisiensi operasional, reliabilitas dan pelaporan keuangan, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, itu dari definisi internal control menurut COSO. Di sini juga ada definisi pengendalian internal. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Di sini ada definisi ini menekankan bahwa pengendalian internal adalah, sini ada 5, bisa dibaca. Contohnya ada ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau lebih kategori operasi yang terpisah, namun tumpang tindih pelaporan dan kepatuhan, suatu proses yang terdiri dari tugas dan kegiatan yang sedang berlangsung, sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh orang-orang, bukan hanya tentang kebijakan, prosedur manual, sistem dan bentuk, tapi tentang orang-orang dan tindakan yang mereka lakukan di setiap tingkat organisasi untuk melakukan kontrol internal. 4. Mampu memberikan jaminan yang masuk akal, tapi bukan jaminan absolut, kepada manajemen senior dan dewan direksi suatu entitas. 5. Beradaptasi dengan struktur entitas yang fleksibel dalam aplikasi untuk seluruh entitas atau untuk anak perusahaan tertentu, divisi, unit operasi, atau proses bisnis. Jadi di sini ada 5 definisi menekankan pengendalian internal. Selanjutnya, komponen dari pengendalian internal menurut COSO. Yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian. Nah, di sini ada lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian termasuk ada integritas, nilai etika, dan kemampuan orang-orang dalam entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya, dan kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang terakhir ada perhatian dan arahan yang diberikan dari dewan direksi. Nah, di sini jadi itu ada lingkungan pengendalian dari control environment atau lingkungan pengendalian. Selanjutnya ada risk assessment atau penilaian resiko. Yang penjelasannya itu seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari risk assessment adalah penegakan tujuan yang terhubung antara tingkatan yang berbeda dan konsisten secara internal. Risk assessment adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Itu dari risk assessment atau penilaian risiko. Selanjutnya itu ada yang ketiga ada control activities atau aktivitas pengendalian. Control activities ini adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Control activities membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko
sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Control activities terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi. Control activities termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda seperti ada penyetujuan atau approvals dalam bahasa Inggrisnya, otorisasi atau authorization, verifikasi atau verification, rekonsiliasi atau reconciliation, review terhadap performa operasi atau review of operation performs, keamanan terhadap aset atau security of asset, dan yang terakhir ada pemisahan tugas, segregation of duties. Nah, itu adalah activities dari kegiatan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada information and communication. Nah, di sini tuh sering banget orang-orang dengar informasi dan komunikasi. Orang-orang juga udah pasti tahu tentang informasi dan komunikasi. Nah, di sini informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sisa informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke samping, dan ke atas organisasi. Dan yang kelima ada monitoring atau pemantauan. Monitoring atau pemantauan ini sistem pengenalan internal perlu diawasi. Jadi pemantauan itu bisa juga disebut, jadi kita mengawasi. Sistem pengenalan internal perlu diawasi. Proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan personel dalam menjalankan tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah akan tergantung pada terutama penafsiran risiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. Ketergantungan sistem pengendalian harus dilaporkan kepada atasan, dengan masalah yang serius juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi. Dan yang terakhir ada pembatasan pengendalian internal. Kombinasi risiko internal dan eksternal dalam keadaan murni dan tidak terkontrol disebut sebagai risiko inherent. Risiko yang dapat dikendalikan atau controllable risk adalah bagian dari risiko inherent yang dapat secara langsung dipengaruhi dan dikurangi oleh manajemen melalui kegiatan bisnis sehari-hari. Setelah manajemen melakukan kontrol yang hemat biaya untuk mengatasi risiko yang dapat dikendalikan, maka dan baru mereka dapat menentukan apakah organisasi beroperasi dalam risiko keseluruhan yang ditetapkan oleh manajemen senior dan dewan direksi. Bagian dari risiko inherent yang tersisa setelah memitigasi semua risiko yang dapat dikendalikan didefinisikan sebagai risiko residual. Jadi itu penjelasannya dari kelompok kami. Jikalau ada yang salah kata-katanya, mohon maaf. Terima kasih.